membaca kitab Al-Azkar An-Nawawiyah atau Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar, ta'lif Al-Imam Al-Allama Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang lahir pada tahun 631 Hijriah, wafat pada tahun 676 Hijriah. Di dalam babu fadilatil azani, bab tentang fadilah atau keutamaan daripada azan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu fadilatil azani, ini satu bab fadilatil azani yang pada menyatakan tentang keutamaan azan. Rawaina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kami riwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi telah bersabda, bahwa Abi Hurairah telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali, andainya manusia itu mengetahui apa yang ada pada nida, yakni pada azan, was-saffil awwali, dan apa yang ada pada barisan pertama daripada solat, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu, lalu mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk azan dan untuk solat pada barisan pertama kecuali mereka harus membayar, niscaya pasti mereka akan membayarnya meskipun mereka bayar dengan dunia ini. Kalau orang tahu apa yang ada di dalam azan dan apa yang ada pada barisan pertama ketika solat, dan mereka tidak bisa mendapatkan itu kecuali harus membayarnya, maka mereka pasti akan membayarnya, walaupun menurut sebagian ulama maknanya walaupun mereka harus membayarnya dengan dunia, maknanya lebih berharga lah daripada dunia. Nah, ini keutamaan azan nih. Rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim fi sahihaihima, di dalam dua kitab sahihnya. Nah, karena kemuliaan azan yang seperti ini tentu ada aturan-aturan. Wa an Abi Hurairah, dan daripada Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, iza nudiya lis-salati, apabila dikumandangkan panggilan untuk salat, maknanya apabila azan dikumandangkan, adbara syaitanu lahu duratun, larilah setan-setan, dan lahu duratun, sambil mohon maaf terkentut-kentut. Nah, orang lari sampai terkentut-kentut pasti kena takut. Lari sampai keluar kentutnya, ini setan. Tapi kalau ada orang lagi dengar azan terus lari keluar karena nahan mules terus keluar kentut, jangan bilang setan ya, ini setan beneran. Jadi kalau ada azan dikumandangkan, setan ini lari sejauh-jauhnya sampai terkentut-kentut, hatta la yasma'at ta'zina, sampai ia tidak lagi mendengarkan azan itu. Jadi semakin keras azan kita ini, semakin jauhlah setannya. Jadi kalau di sini azan ini kedengar sampai kepada Marga Agung sana, maka sampai sana setan lari sampai enggak dengar lagi. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini keutamaan azan. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dan daripada Muawiyah radhiyallahu anhu telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Muawiyah, aku mendengar, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, al muazzinuna atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Orang muazzin ya, atau muazzinuna, orang-orang yang azan, muazzin di masjid-masjid ini, atwalu a'naqan yaumal qiyamah, adalah orang yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat. Paling panjang lehernya hari kiamat. Maknanya apa? Lehernya panjang seperti leher jerapah itu ya, enggak enak juga ngelihatnya.
di hari kiamat semua kumpul dengan badan yang sama, tiba-tiba ada orang yang lehernya lebih daripada pohon kelapa. Maksudnya panjang di sini adalah sesuatu yang dominan dari orang lain. Jadi semua orang akan melihat betapa cerah dan bersinarnya wajahnya. Orang melihat beda sendiri dari orang lain. Ternyata dia itulah muazzin namanya. Jadi orang yang paling panjang lehernya itu di hari kiamat, dengan makna dia adalah dominan, terlihat, bisa dibedakan daripada orang lain, adalah ia siapa? Orang-orang yang senantiasa mengumandangkan azan. Kemudian selanjutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, katanya, kata sahabat namanya Abi Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautil muazzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tiadalah yang mendengarkan azan dari orang ini, baik dari kalangan manusia, dari kalangan jin, wala syai'un, dan dari kalangan apa saja, termasuk daripada hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, melainkan mereka akan bersaksi atas orang tersebut. Jadi orang azan itu saksinya banyak nanti, menyaksikan kebaikannya. Orang-orang, manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, makhluk apa saja di muka bumi ini akan bersaksi atas orang yang azan itu. Maknanya, ya Allah, kami bersaksi dia adalah orang yang baik. Lalu kemudian mereka memintakan agar orang tersebut diberikan Allah kedudukan yang tinggi. Waqtalafa ashabuna, nah lalu Imam Nawawi sekarang berkata, waqtalafu ashabuna fil azani wal imamati ayyuhuma afdalu ala arba'ati awjuhin. Para ulama kami, kata Imam Nawawi, berbeda pendapat tentang azan dan imam. Mana yang lebih utama antara orang yang azan dengan orang yang imam? Atas hal yang demikian ini ada 4 pendapat. Al-asahhu, dan yang sahih adalah, makna yang paling sahih, annal azana afdalu, bahwasana azan lebih utama dari imam. Jadi muazzin lebih utama dari imam. Bayangkan. Ini pendapat pertama. Wasani, sedangkan pendapat yang kedua, al-imamatu, yang lebih utama adalah imam. Pendapat yang kedua, lebih utama imam daripada orang yang azan. Wassalisu huma sawaun, pendapat yang ketiga, dua-duanya sederajat, sama, pahalanya sama di hadapan Allah. Ini pendapat yang ketiga. Warrabi'u, pendapat yang keempat, in alima min nafsihil qiyama bihuquqil imamati wastajma'a khisalaha fahiya afdalu wa illa fal azanu afdalu. Nah, kesimpulannya ini. Oleh sebab itu pendapat yang keempat mengatakan apabila imam itu orang yang alim, maknanya imamnya itu orang yang mengerti tentang fikih solat. Imam ini benar-benar ngerti tentang hukum, tidak hanya tahu mengimami, tapi dia tahu fikihnya solat. Kalau dia batal, dia tahu dia ini sudah batal. Kalau dia ini kehilangan namanya wudunya di waktu sholat, dia tahu caranya bagaimana menyingkir supaya orang maju. Kesimpulannya, kalau yang imamnya orang alim dan terkumpul pada dirinya itu kemampuan melaksanakan jadi imam dan tahu tentang ilmu seluk-beluk sholat, fahiya afdalu, maka imam lebih utama pahalanya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, tapi kalau tidak, ilmunya sama dengan yang azan punya ilmu, yang imam punya ilmu, tapi ilmunya sedang-sedang sajalah. Dia tahu, yang azan tahu cara azan tapi nggak tahu juga detil ilmunya azan. Yang imam tahu mengimami tapi nggak tahu juga ilmu bagaimana detilnya jadi imam. Kalau keadaannya demikian, fal azanu afdalu, maka azan lebih utama daripada imam. Nah, di dalam fikih yang membahas tentang daripada azan ini, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala,
azan ini dilaksanakan oleh satu orang, lalu kemudian dia pula lah yang mendirikan iqamah. Jadi kalau yang azannya si fulan, maka dia juga lah yang qomat. Jangan kita ini yang azannya siapa, dia enggak berhalangan, bahkan ada di masjid ini, lalu yang qomat orang lain. Jadi yang benar cara orang azan ini, siapa yang azan dia yang qomat. Jangan karena kita buru-buru yang azan udah ini, terus kita nih tengok kiri, tengok kiri, udahlah nggak ada lagi nih, nggak ada lagi yang salat sunat. Lalu kita Allahu Akbar, asyhadu an la, yang nyuruh azan iqamat siapa, yang azan siapa? Nah, jadi azan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lehernya paling tinggi, paling panjang, ya. Setelah selesai azan dia jangan pergi. Kalau azan harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena yang azan dialah yang akan qomat, kecuali dia berhalangan. Nah, yang azan tiba-tiba pergi dari masjid selesai azan pergi dari masjid, ya kalau nunggu dia nggak sholat. Kenapa? Mungkin ada keperluan, atau dia mulas perutnya, ke kamar mandi nggak masuk, sudah mau habis waktu sholat nggak masuk, ya boleh kita qomat. Tapi selagi yang muazzin nih, selagi yang azan ada di tempat, kita jangan qomat, ya, jangan qomat, biarkanlah yang azan itu yang iqamat. Begitu syariat daripada iqamat. Jadi azan iqamat itu satu paket, dia ini sederajat dengan imam. Kan nggak bisa kita imam lagi pertengahan, ya udah kita bagi dua gitu, ya kan, rakaat satu kamu, rakaat keduanya kamu, kecuali batal tadi imamnya. Kalau imamnya batal baru maju, samalah dengan azan itu, ya. Kalau dia azan sudah dia pergi, ya kita anggaplah batal dia, atau enggak datang kita anggap batal, lalu digantikan yang lain qomat, ya. Jadi jangan masih ada laksana imam lagi rakaat pertama ruku sujud, udah itu dia minggir, satu lagi maju, ganti-gantian gitu, enggak bisa, ya. Seperti itu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keutamaan daripada azan. Adapun sifat daripada azan, ya sudah betul sebagaimana kita laksanakan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua kali. Kemudian menjawab azan itu sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Muazzinnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita yang mendengar jawab juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang disunahkan menjawab azan? Termasuk muazzin sendiri, ya, tapi pelan. Jadi umpama saya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan yang dengar jawab kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya juga jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi pelan, ya. Baru yang keduanya, ya, kalau sudah terbiasa begitu. Tapi kalau belum terbiasa dilatih dulu, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar kok jadi kuat lagi, jadi 4 katanya. Padahal yang kedua itu jawabannya, ya, dengan pelan, nggak terdengar orang, selanjutnya dia lanjutkan, itu azan, ya. Seperti itulah cara daripada azan. Nah, adapun orang ini ketika mendengar azan lalu dia jawab dengan sempurna azan itu, kemudian selanjutnya dia berdoa, Allahumma rabbaha zihid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itu dibaca, apa kata Nabi? Orang yang jawab azan lalu di akhirnya dia baca pada hal yang demikian, maka dia akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya ilmu ini kita amalkan. Kesimpulannya, yang azan jangan pergi-pergi dari tempatnya. Begitu dia berdiri di sini azan, memang ada tempatnya di sini, jangan kemana-mana. Setelah dia azan, duduk di situ. Setelah diperhatikan semua ini sudah siap sholat, dia berdiri qomat. Orang yang datang belakangan, diam aja, udah datang belakangan kok qomat. Tunggulah dia yang azan, itulah yang qomat. Nah, ini kalau ini kita terapkan, maka kita sudah mengamalkan ilmunya. Semoga ibadah kita semakin barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian saja.
mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.